Ayyuhal muslimunal hadirun, ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah riwayat hadis yang sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di satu tempat sambil dikelilingi beberapa orang sahabat. Menurut riwayat masyhur, Nabi berada di dalam Masjid Nabawi sambil dikelilingi beberapa sahabat. Waktu itu Nabi kelihatan agak mengantuk, bahkan hampir tertidur. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba Rasulullah terjaga dari kantuknya dan langsung tersenyum. Heran para sahabat, ada apa ya Rasulullah? Engkau tadi ini kelihatan sangat mengantuk, bahkan nyaris tertidur. Tiba-tiba engkau terjaga dan langsung tersenyum. Ada apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, barusan tadi ini aku didatangi malaikat Jibril. Dia datang kepadaku menyampaikan sebuah surah, dan surah itu sangat menggembirakan saya. Makanya saya tersenyum. Surah apa itu ya Rasulullah? Faqala, lalu Nabi membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, surah apa itu ya Rasulullah? Nabi mengawali, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, dan seterusnya. Nabi tidak langsung bilang inna a'tainakal kautsar, tapi diawali dengan kalimat basmalah. Oleh seorang ahli tafsir, Abdullah bin Mubarak, menjadikan hadis ini sebagai salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa kalimat basmalah adalah bagian dari setiap surah dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah atau Bara'ah. Nabi katakan, inilah yang menggembirakan saya sehingga aku tersenyum. Apa yang terkandung sebenarnya di dalam surah Al-Kautsar ini? Antara lain, menurut jumhur mufassirin, turunnya surah Al-Kautsar adalah bentuk takziahnya Allah kepada Rasulullah.
bentuk hiburan Rasulullah, bentuk hiburan Allah kepada Rasulullah, disebabkan karena seluruh anak laki-lakinya Nabi meninggal dunia dalam usia belum balik. Nabi memiliki 7 anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 anak laki-lakinya Nabi tidak ada sampai umur dewasa, semuanya mati kecil. Putra pertamanya Qasim mati kecil, menangis Rasulullah. Putra keduanya Ibrahim juga mati kecil, menangis Nabi. Putra ketiganya Abdullah, nama lainnya Tahir, riwayat lain bilang Thayyib, juga mati kecil, menangis Nabi. Seluruh anak laki-lakinya Nabi meninggal dunia. Dulu di dunia Arab, siapapun dia, ketika seluruh anak laki-lakinya meninggal dunia, dibilangi al-abtar, orang yang terputus dari rahmat Tuhan. Kalau istilah orang Makassar, Bugis Makassar, tahu cilaka, laki-laki sial. Secara kebetulan yang begini keadaannya Rasulullah, akhirnya pun Nabi dipergunjingkan. Setiap Nabi muncul di keramaian, orang-orang Arab bisi-bisi, tuh datang lagi orang yang terputus dari rahmat Tuhan, tuh datang lagi suami cilaka. Sedih Rasulullah, dibilangi orang yang terputus dari rahmat Tuhan. Allah turunkan surah Al-Kautsar khusus pada ayat ketiga, takziah Allah kepada Nabi, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menyakiti engkau Muhammad, yang mengatai katanya kamu adalah orang yang terputus dari rahmat Tuhan, huwal abtar, justru dialah yang terputus dari rahmat Tuhan, bukan kamu Muhammad. Digembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, turunnya surah Al-Kautsar menggembirakan kepada Nabi, juga kepada kita seluruh umat. Antara lain pada ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami Muhammad telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir diartikan dengan 2 makna. Pertama, Al-Kautsar adalah nama sebuah telaga yang dijanjikan Allah nantinya kepada Rasulullah untuk diberikan pada hari kemudian nanti. Seluruh umatnya Rasulullah akan diizinkan minum dari telaga Al-Kautsar, dan siapa yang diperkenankan oleh Allah minum dari telaga Al-Kautsar, maka tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Pertama. Kedua, ada yang maknai Al-Kautsar itu diartikan dengan arti yang banyak. Kalau ditafsir, dikembalikan ke asal kata, berasal dari kata kasura, kathirun, artinya banyak. Maka ketika diartikan inna a'tainakal kautsar, sungguh kami Muhammad telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Dan memang begitu hadirin kenyataannya. Menurut riwayat Bukhari Muslim, jumlah nabi yang pernah Allah utus ke dunia ini itu sekitar 124.000 orang. Dari 124.000 orang kurang lebih tersebut 25 nama dalam Al-Quran. Dari 25 nama terpilih 5 nama yang terbaik diistilahkan ulul azmi. Dari 5 yang termasuk ulul azmi terpilih asyraful anbiya wal mursalin, semulia-mulia nabi dan rasul.
itulah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak kebaikan yang Allah berikan, yang paling nampak satu-satunya nabi gelarnya dua. Semua nabi yang lain alaihi salam, Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Nabi selain alaihi salam juga sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya ada panggilan langsung dalam Al-Quran. Ya Adam, ya Idris, ya Nuh, ya Yahya, ya Zakaria, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Tidak ada ayat yang bilang ya Muhammad. Nama Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran 4 kali, mempergunakan kalimat khabariyah, kalimat berita, bentuk penghormatan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi, imbasnya lanjut kepada kita seluruh umatnya. Yang patut kita syukuri adalah suatu ketika Nabi berdoa, ya Allah, aku adalah Nabi yang paling terakhir, umatku juga umat yang paling terakhir. Aku mohon kepadamu ya Allah, jangan jadikan umatku seperti umat-umat sebelumku ya Allah, yang ketika mereka melakukan maksiat dan dosa, seketika kamu turunkan azab dan siksaanmu kepadanya ya Allah. Untuk umatku, aku mohon kepadamu ya Allah, beri kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Diterimalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang berlaku sampai sekarang. Makanya jangan heran kalau kita lihat ada orang sudah jungkir balik, bikin maksiat kiri kanan, bikin dosa, masih kelihatan sehat-sehat. Sebenarnya itu kesempatan yang diberikan oleh Allah. Moga-moga mau kembali sadar, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Bahwa kita umatnya Nabi Muhammad dilipat gandakan, diistimewakan oleh Allah dengan kelipatan ganda pahala. Satu-satunya umat diistimewakan waktu sebulan, luar biasa amal ibadah dilipat gandakan. Di bulan Ramadan ini hadirin, perbuatan-perbuatan sunnah yang kita lakukan semuanya bernilai wajib ketika dilakukan di luar bulan Ramadan. Ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan sama nilainya amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Betapa rugi orang-orang yang berkesempatan melakukan satu perbuatan baik, memberikan amal terbaik, melakukan infak terbaik, lalu dia lewatkan itu padahal dia punya kesempatan dan tidak dilakukan. Betapa banyak saudara-saudara kita, betapa dia ingin melakukan sesuatu yang terbaik di bulan Ramadan, ingin berinfak dan bersedekah, tapi tidak ada yang bisa diinfakkan. Ada lagi saudara kita, harta melimpah ruah, harta ada pada sisinya, tapi keinginan untuk berinfak itu tidak ada, juga tidak bisa terwujud. Itu ibadah yang sulit ditemukan, dan inilah permata manusia. Istilah orang Bugis, dipitik tanah berek. Orang yang ada dan punya keinginan untuk berbuat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semoga hadirin di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita senantiasa dititipi oleh Allah kesehatan lahir dan batin, dititipi mujahadah untuk senantiasa melakukan amaliyah Ramadan. Lalu nilai-nilai puasa selanjutnya kita buktikan 11 bulan di luar bulan Ramadan untuk mengantarkan kita
menuju rahmat dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihir rahmah wa amarana bimtithali ma'muratihi wa jatinabi manhiyatihi muddatal hayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimunal hadirun, ittaqullaha ta'ala min sima'il lag wa fudulil khabar wantahu amma nahakum an wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsi wa thallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati insi wa jinni faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warda Allahumma an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Allahumma ansur man nasaraddin wahzum man hazalal muslimin. Allahumma ij'al baldatana hadihi Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Waqtu billahumma sitra wassalamatu wal afiyata alaina wa ala abidikal hujjaj wal guzati wal musafirin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.